Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq Aziz dengan NIM 25581141090, peserta PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 10 Madrasah Aliyah dengan materi adab mengunjungi orang sakit. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) sebagai model pembelajaran dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter, kepedulian, empati, dan santun dalam kehidupan sosial keagamaan siswa. Semoga proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat yang nyata bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Nah, baik. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan Akidah Akhlak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan baca surat Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapat ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah, dan juga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, kita cek dulu. Aditya Hasan Basri, Dira Ayu, Ige, Gilang, Rozaki Robani, Kevin, Tegar. Gak masuk ya? Kemana Tegar ini? Pergian. Ya sudah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita akan belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya ingin bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela yang perlu kita hindari? Alhamdulillah, berarti belajar semua ya tadi malam ya. Nah, sekarang saya cek. Ada yang tahu, masih ingat tamak itu apa? Serakah atau bagus. Kemudian kalau diskriminasi? Membeda-bedakan. Baik, berarti masih ingat tentang pelajaran yang sebelumnya. Kita ice breaking dulu agar semangat. Untuk ice breaking silakan berdiri dulu. Oke, konsentrasi, semangat. Nah, yang pertama agar kita lebih lebih enjoy, tidak tegang, saya akan menyampaikan, akan bilang, kalian jawab. Ya, saya akan bilang, kalian jawab. Saya akan bilang yang pertama, siapa kita? Maka kalian jawab madrasah. Siapa kita? Madrasah. Oke, satu, konsentrasi. Siapa kita? Jawabnya madrasah. Kemudian saya akan bilang madrasah lebih baik. Kalian jawab lebih baik. Saya bilang madrasah, kalian jawab lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya akan bilang lebih baik. Kalian jawab madrasah. Ingat ya? Saya ulang. Saya akan bilang siapa kita, kalian jawab madrasah.
Kemudian saya akan bilang madrasah. Baik. Kemudian saya bilang lebih baik. Kemudian yang terakhir saya akan bilang madrasah. Kalian jawab maju, bermutu, mendunia. Maju, bermutu, mendunia. Siap? Kita coba dulu. Percobaan dulu ya. Siapa kita? Madrasah. Lebih baik. Madrasah. Oke, kita coba lagi. Semangat ya. Oke, siap, konsentrasi. Siapa kita? Madrasah. Lebih baik. Madrasah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, sip. Nah, setelah kita ice breaking, kita akan lanjutkan pembelajaran karena sepertinya sudah siap semua ya, sudah seger, sudah tidak tegang. Kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum ke pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyimpulkan pengertian adab mengunjungi orang sakit dengan benar. Yang kedua, menguraikan dalil perintah mengunjungi orang sakit dengan benar. Yang ketiga, menelaah adab mengunjungi orang sakit dengan benar. Yang keempat, menguraikan hikmah menerapkan adab mengunjungi orang sakit dengan benar. Dan yang terakhir, mengimplementasikan adab mengunjungi orang sakit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah pembelajaran kalian diharapkan bisa memahami atau melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan ini. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Nah, ada yang tahu ini kira-kira gambar apa? Orang sakit. Nah, kira-kira kalau ada orang sakit, kita wajibnya untuk apa? Menjenguk. Kemudian, ketika kita menjenguk orang sakit, ada tidak hal-hal yang perlu kita perhatikan? Ada. Nah, nanti kita akan pelajari di materi kita hari ini. Oke. Nah, coba perhatikan penjelasan berikut. Nah, jadi kita bahas pengertiannya dulu. Pengertian adab menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit adalah tata krama yang diajarkan Islam sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian. Nah, ayo kita belajar membaca atau menghafalkan doa menjenguk orang sakit. Kita baca bersama-sama. Saya akan baca dulu, lalu kalian mengikuti. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi Adhibil ba'sa Isfi anta syafi La syafiya illa anta sifaan la yugadiru sakman. Nah, itu doanya kalau kita menjenguk orang sakit. Jadi kalian ketika menjenguk saudara, teman atau sahabatnya yang sakit, jangan lupa untuk mendoakan seperti ini. Ini artinya, ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh. Tidak ada penawar selain dari penawarmu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit. Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham berarti ya? Nah, setelah kita mempelajari dan memahami materi kita adab menjenguk orang sakit, hari ini kita akan lanjut dengan kegiatan diskusi untuk menambah wawasan literasi kalian semua dan juga menambah pemahaman dari materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk diskusi kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Untuk yang laki-laki menjadi 2 kelompok, yang perempuan juga 2 kelompok ya. Bisa? Bisa. Oke, silahkan sekarang dibagi 2 kelompok, yang laki-laki, yang perempuan mungkin bisa. Ini sudah ya. Oke, siap, silahkan. Mungkin yang sana bisa. 2 kelompok. Ayo berkumpul dengan kelompoknya. Ini bisa 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagi 2, 11 bagi 2, 5, 5. Ada yang 5, ada yang 6. Terserah sudah.
Di situ boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini. Kevin, bisa di sini. Mas bilang bisa di sini. Mas Gigi. Agak rapetan. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah kelompoknya. Berikutnya saya akan membagikan lembar kerja untuk kelompoknya masing-masing itu dapat 1 ya, lembar kerja seperti ini. Di sini ada petunjuknya, yaitu mengisi nama kelompok, kemudian di sini diisi nama anggotanya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, pertanyaan ini untuk menjawab dari studi kasus yang akan saya tampilkan habis ini. Ada ceritanya, bagaimana kalian memahami cerita yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Siap ya? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Mas. Kelompok 4. Ya. Nah, sudah dapat semua ya lembar kerjanya ya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan studi kasusnya di depan sini. Kalian silahkan disimak baik-baik ceritanya. Nah, ini adalah studi kasus yang akan kita bahas atau kalian diskusikan dengan teman-temannya. Judulnya menjenguk dengan hati. Ini suatu keadaan di mana seorang siswa kemudian ada temannya yang sakit. Ya sama seperti kalian ya, siswa kemudian ada temannya sakit. Suatu hari dan seterusnya, silakan kalian baca untuk menjawab pertanyaan. Nah, jawabannya silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan dimulai, waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, gimana? Pak, kalau kita menjenguk orang sakit tapi dalam hati gak nyaman, misalnya karena trauma atau takut, apakah tetap dapat pahala? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi gini, dalam Islam itu niat itu penting ya. Jadi apapun nanti perasaan kita, yang penting kita utamakan dulu niatnya kita untuk menjenguk. Nanti perkara nanti diterima atau tidak terima, tidak nyaman dan sebagainya, yang penting kita sudah niat dengan baik menjenguk teman kita, seperti itu ya. Oke? Ya. Sip. Pak, mau bertanya. Ya? Gimana? Kalau kita mau memberi hadiah ke orang sakit, kita bisa berikan ke orang tuanya atau ke teman? Ya, jadi misalnya teman kita satu kelas mau menjenguk, terus kita tidak ikut gitu ya. Nah, kalau menurut saya dua-duanya bisa titip ke teman atau juga langsung ke keluarganya juga bisa. Yang penting niatnya kita sudah sampai bahwasanya kita sebenarnya mau menjenguk tapi punya halangan seperti itu. Oke? Kasih, Pak. Siap, sama-sama. Pak, bertanya Pak. Ya, gimana? Menjenguk temannya yang sedang sakit tapi malah ngobrolin hal lucu supaya dia semangat, itu termasuk adab atau justru tidak sopan? Ya, kalau teman kadang kan kita karena kedekatan ya, mungkin seperti ini. Kalau kondisi teman kita itu sangat lemah, sebaiknya dibatasi lah ya guraunya, bijak. Tapi kalau memang dia masih tidak terlalu lemah, ya bolehlah kita ajak gurau, ajak bercanda boleh supaya dia semangat gitu ya. Ya. Oke. Baik, sudah selesai diskusinya semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya setelah kita diskusi, tadi diskusinya cukup menarik di masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing Mereka kelompok. juga menunjukkan tanggung jawab. Untuk presentasi ini kita mulai dari kelompok berapa dulu? Ada yang siap? Ya. Mana yang siap dulu? Kelompok 4. 4 siap? Siap. Oke, silahkan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan. Ada pertanyaan. Kesinian mas. Ah, sip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Apa niat dan nilai akhlak yang dimiliki Fadil dan teman-temannya? Itu jawabannya adalah mereka juga menunjukkan tanggung jawab sebagai teman sekelas. Niat mereka tulus dan ingin meringankan kesedihan Rafif. Yang kedua, apa saja adab yang perlu mereka jaga sebelum, saat, dan setelah kunjungan? Jawabannya adalah setelah kunjungan mereka bisa mendoakan dari jauh, menyampaikan salam dari teman-teman lain, dan tidak memposting di media sosial tanpa izin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi menjenguk orang sakit. Yang pertama, apa niat dan nilai akhlak yang dimiliki Fadil dan teman-temannya? Jawabannya adalah niat mereka adalah menjaga silaturahmi dan menunjukkan perhatian. Itu termasuk bagian dari akhlak sosial dalam Islam. Itulah hasil dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu. Coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa hikmah dari keputusan mereka menjenguk Rafif? Jawabannya adalah menurut kami itu memperkuat persaudaraan dan bisa membuat suasana hati Rafif jadi lebih tenang dan bahagia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah 3 kelompok sudah selesai, tinggal kelompok 1 yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa niat dan nilai akhlak yang dimiliki Fadil dan teman-temannya? Niat mereka karena ingin membantu dan menyemangati Raffi agar cepat sembuh karena menunjukkan sikap empati dan tidak cuek terhadap teman. Itu saja yang dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan semua hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Wah, mau pakai sandal Mas, IG. Sakit, kenapa? Jatuh, Masya Allah. Hati-hati. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke. Nah, yang selanjutnya, ini tadi kan sudah menyampaikan semua masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu mungkin dari yang disampaikan tadi ada yang masih perlu ditanyakan atau ditanggapi. Saya persilahkan. Ada yang mau tanya? Ya, kelompok 4. Oke, ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi presentasi kelompok 3. Menurut kami bagus sekali karena menekankan hikmah sosial. Tapi menurut kami juga perlu disampaikan bahwa kunjungan bisa memberi semangat walau cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 3 mau ditanggapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari kelompok 3. Masukan itu kami jadikan catatan untuk melengkapi jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sudah ditanggapi tadi dari kelompok 4 menyampaikan ada sedikit tambahan ya, itu jadikan sebagai evaluasi. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya? Yang perempuan? Sudah, perhatikan dulu, perhatikan, tolong didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian penting izin dulu sebelum menjenguk, gimana kalau kita nggak kenal keluarganya? Kira-kira cara izinnya gimana? Oke, mau langsung dijawab? Ya, silakan diskusi dengan temannya dulu, tanya dulu sama temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Menurut kami, bisa tanya lewat teman yang lebih dekat atau cukup kirim pesan dulu ke WhatsApp. Misalnya tanya, boleh kami mampir menjenguk Raffi? Itu sudah termasuk izin yang sopan. Oke, terima kasih. Seperti itu jawabannya ya. Iya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir, sudah diskusi dan lain sebagainya, sudah presentasi. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Alhamdulillah. Jadi dari pembelajaran hari ini kita ambil sebuah refleksi. Hari ini kita belajar bahwa menjenguk orang sakit bukan hanya soal berkunjung, tapi tentang menumbuhkan kepedulian, menguatkan persaudaraan, dan mempraktikkan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Perbuatan seperti memberi salam, mendoakan, atau sekedar bertanya kabar bisa menjadi ladang pahala dan bukti kasih sayang kita kepada sesama. Ingat, orang yang peduli pada sesama adalah orang yang hatinya hidup dan mulia di sisi Allah, gitu ya. Kemudian jadilah pribadi yang ringan tangan. Apa ringan tangan? Suka menolong, memberi, lembut hati, kemudian peka terhadap lingkungan. Jangan tunggu besar untuk berbuat baik. Mumpung kita masih muda, masih sehat, maka perbanyak berbuat baik. Bagaimana berbuat baik? Mulailah dari hal kecil dulu, jangan mulu-mulu, dari yang kecil dulu, bertahap terus sampai nanti niat yang besar, seperti itu. Gitu ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita belajar menjenguk orang sakit. Bahwasanya menjenguk orang sakit itu ada adabnya, tidak sembrono, ada aturannya dalam Islam. Nah, kemudian untuk menambah pemahaman, nanti Bapak akan kasih tugas di microsite kelas ya, seperti biasa. Nah, tugasnya nanti menulis refleksi seperti ini. Menulis refleksi untuk hari ini, kalian isi di microsite kelas. Bisa ya? Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini melewat sampai akhir. Saya menyampaikan terima kasih partisipasinya, semangatnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Lut, ya, belajar di rumah. Dari agar lebih barokah, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.